Rumah adalah seorang pendeta bernama Fatia Rodaci. 2. Kegiatan di tempat tersebut meresahkan warga sekitar karena dinilai gereja liar. Warga 4 agama tersebut sudah sangat resah dengan keberadaan serta aktivitas GKSI yang digerakkan oleh pendeta Fatia Rodaci semenjak Februari 2025. 7. Penyebab kisruh adanya unsur provokator dari pihak jemaat Fatia Rodaci yang mengajak warga sekitar perang Islam vs Kristen sehingga memancing reaksi warga sekitar. Bismillah abi wali ibni warrohil kudus illahu wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana pernyataan sikap yang dibuat oleh ormas Islam ya di Padang, teman-teman sekalian, terkait tentang pengerusakan tempat ibadah yang mereka lakukan di tanggal 27 bulan Juli 2025 lalu. Lalu sudah ditangkap 9 orang karena memang itu melakukan namanya pengeroyokan. Bahkan 2 anak kecil itu terluka parah. Dan yang ketiga, pengerusakan kaca dan fasilitas rumah doa tersebut atau tempat belajar anak-anak Kristen sebenarnya. Itu bukan gereja memang. Dan itu tidak perlu izin. Teman-teman sekalian, dia katakan bahwa sangat meresahkan warga sekitar terkait keberadaan gereja GKSI itu. Katanya orang beribadah itu bukan sedang melakukan maksiat, itu bukan sedang melakukan hal-hal yang tidak baik, bukan diskotik atau perjudian, tapi orang beribadah ibarat Anda sholat di musola itu tidak perlu izin. Demikianlah yang dilakukan oleh pendeta dai tersebut. Nah, teman-teman sekalian, ini ada ancaman mereka. Jika tidak dibebaskan, ke-9 orang yang sudah tersangka sudah diamankan itu, maka mereka berikan sebuah pengancaman tadi. Nah, teman-teman, mari kita simak dulu seperti apa narasi yang dibangun oleh kaum intoleran ini. Berikut videonya. 2025, Kesatuan Ormas Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil observasi dan investigasi Kesatuan Ormas Kota Padang yang terdiri dari Majelis Mujahidin, Paganagari, KPSI, Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau, FMM, Forjam, Ijmi Muda Sumbar, dan lain-lain. 1. Pemilik rumah adalah seorang pendeta bernama Fatia Rodaci. 2. Kegiatan di tempat tersebut meresahkan warga sekitar karena dinilai gereja liar. 3. Izin pendirian rumah tersebut diketahui warga adalah sebagai rumah pribadi atau tempat tinggal. 4. Pemilik rumah tidak tinggal di Padang Sarai, serta jemaatnya juga dibawa dari luar Padang Sarai. 5. Di Padang Sarai hanya ada 2 agama warga, yaitu Islam dan Kristen. Kristen terbagi kepada 3 sekte, Katolik, HKBP, dan BNKP. Sementara GKSI tidak punya jemaat di Padang Sarai. 6. Warga 4 agama tersebut sudah sangat resah dengan keberadaan serta aktivitas GKSI yang digerakkan oleh pendeta Fatia Rodaci semenjak Februari 2025. 7. Penyebab kisruh adanya unsur provokator dari pihak jemaat Fatia Rodaci yang mengajak warga sekitar perang Islam vs Kristen sehingga memancing reaksi warga sekitar. 8. Sebaiknya gereja liar tersebut segera ditutup karena meresahkan warga setempat. Selama ini 4 agama hidup rukun dan damai puluhan tahun. 9. Warga mengetahui rumah itu sebagai gereja dari petugas PLN yang menerima permohonan atas nama gereja.
untuk menaikkan daya PLN. 10. Kami atas nama warga masyarakat meminta kepada pihak berwajib agar segera membebaskan warga Padang Sarai yang sedang ditahan. 11. Kami meminta kepada aparat penegak hukum agar menindak tegas Pendeta Fatia Rodaci serta jemaatnya yang menjadi provokator, perusak kedamaian warga Padang Sarai dan perusak citra serta wibawa ranah Minang, Sumatera Barat. 12. Kami atas nama orang Minang, masyarakat Sumatera Barat tidak akan tinggal diam terhadap siapapun yang mengganggu kedamaian dan ketentraman di Sumatera Barat. 13. Kepada para pihak yang di luar Sumatera Barat agar tidak menyulut fitnah dan mengeruhkan suasana Sumbar yang hidup rukun dan damai dengan beda suku serta beda agama. 14. Kepada pemerintah agar bersikap bijak, adil dan mendengarkan suara rakyat serta masyarakat bawah. Demikianlah hasil observasi dan investigasi ini kami sampaikan agar kekeruhan dan fitnah selesai tanpa masalah berikutnya. Padang, 28 Juli 2025. Kesatuan Ormas Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah saksikan bersama. Dan teman-teman sekalian, saya rasa lucu dengan saudara-saudara kita Islam ini ya teman-teman sekalian ya. Tadi pernyataannya bahwa keberadaan gereja GKSI di sana, sekali lagi, itu bukan gereja, itu hanya tempat doa. Itu tidak sedang membangun gereja di sana. Dan izin baik dari desa, dari camat, dari kemenak, yang tidak diurus saja dari Kementerian Agama. Kenapa tidak diurus hal itu teman-teman sekalian? Ya, itu karena memang bukan mendirikan gereja. Ya. Tetapi izin yang lain itu sudah didapat untuk membina anak-anak Kristen. Ya. Mengajarkan mereka nilai-nilai agama. Jadi tidak perlu izin. Lagi pula, kenapa sih harus meresahkan kalau ada ibadah? Itu bukan tempat klub malam. Itu bukan tempat hura-hura, pesta pora, mabuk-mabukan, perjudian dan segala macam. Itu orang beribadah. Dan kalaupun merasa resah, seharusnya tidak main hakim sendiri dengan merusak fasilitas di sana, melukai 2 anak kecil, dan memberikan ancaman-ancaman yang sangat-sangat luar biasa sekali, mengerikan. Seharusnya kalian lapor ke aparat setempat. Karena yang berhak untuk menanyakan izin rumah ibadah itu bukan masyarakat, tetapi pemerintah. Lalu bukan untuk dipersulit. Kalaupun pemerintah menanyakan hal itu pemerintah kemudian harus memberikan solusi untuk mendapatkan izin pembangunan gereja itu. Kalau gereja, masjid, kelenteng atau apapun itu. Lalu yang kedua teman-teman sekalian, katanya ya bahwa harus ada izin karena itu gereja liar katanya. Dianggap sebagai gereja liar. Bayangkan narasi ini teman-teman sekalian. Ya, sekali lagi itu bukan gereja, itu rumah doa. Tetapi di bawah naungan GKSI. Ya, Gereja Kristen Setia Indonesia. Tapi itu bukan dalam bentuk gereja. Itu hanya sebagai nama bahwa itu milik gereja GKSI. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kemudian mereka resah dan segala macam. Ingat ya, pendirian rumah doa itu atau rumah dijadikan rumah doa itu tidak perlu izin teman-teman sekalian. Mau tanya kepada siapapun pemerintah itu tidak perlu izin. Sama halnya ketika saudara-saudari muslim mendirikan musola, itu tidak perlu ada izin karena itu hanya tempat singgah untuk berdoa, sholat, atau muslim beribadah di rumah, sholat di rumah. Demikianlah yang dilakukan oleh Kristen di dalam rumah doa itu. Jadi nggak perlu izin karena itu bukan rumah ibadah. Lalu terkait tentang ancaman mereka tadi teman-teman sekalian, mereka tidak akan tinggal diam. Ngeri. Sudah jelas-jelas intoleran. Ini masih memberikan ancaman kepada pemerintah di sana untuk membebaskan para penjahat. Orang-orang goblok. Orang-orang yang ada otak. Yang sudah dicuci otaknya oleh pengajaran-pengajaran tertentu. Yang diajarkan oleh tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpinnya.
untuk membenci kekristenan, membenci sesamanya. Padahal jelas bahwa Kristen itu diakui di Indonesia, ya, dijamin oleh konstitusinya kita. Tetapi teman-teman sekalian, mereka abaikan semuanya itu. Itu artinya bahwa mereka ini menentang Pancasila, menentang undang-undang. Maka kita minta memang, ya, ada luar biasa ya, ada di sana Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, ya. Saya juga berharap mereka kawal kasus ini. Seperti yang sudah beredar videonya, mereka tidak mau damai. Mereka harus naikkan kasus ini sampai ke Polda. Itu harus. Dan dihukum seberat-beratnya orang yang melakukan itu. Jangan takut dengan ancaman. Ya, orang-orang Nias, ya saya himbau, ya, untuk jangan takut. Ya, tetap bersatu di sana. Untuk apa? Untuk membela kebenaran. Jadi, ancaman-ancaman dilontarkan dalam pernyataan sikap oleh ormas-ormas tersebut tadi itu jangan takut. Itu semua itu hanya sebagai angin berlalu. Ya, sudah jelas-jelas salah. Masih minta jangan disebarkan video ini. Ini hari ini kita sebarkan video itu. Ya, kita viralkan. Ini sudah menjadi berita nasional. Ya, semua orang sudah tahu tentang Kota Padang. Ya, orang Melayu di sana. Ya, orang Minang maksud saya. Ya, orang Minang yang ada di sana. Itu jelas. Dia nggak boleh toleran. Nah, untuk Anda kemudian memperbaiki hal itu, maka mulai dari sekarang, perbaikan hubungan Anda untuk tidak terjadi kembali, ya, tentang hal-hal yang intoleran ini. Baik, teman-teman sekalian, itu saja yang boleh kita sampaikan dalam video kali ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.